Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di podcast mata kuliah Manajemen Strategis. Bersama saya Muhammad Lukman Hakim. Kita akan belajar bersama terkait dengan manajemen strategis. Bagaimana tujuannya, apa manfaatnya, dan bagaimana cara mencapainya. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan belajar bersama. Yang pertama tujuan pembahasan, yang kedua kontrak kuliah, yang ketiga tata tertib perkuliahan, sampai dengan sosialisasi RPS. Baik teman-teman, apa itu manajemen strategis? Saya berikan ilustrasi dari gambar Timnas Indonesia ya, bersama dengan Coach Sintayong. Nah, saya ilustrasikan bahwa dalam strategis itu ranahnya pelatih. Bagaimana pelatih itu membawa tim bisa menang di dalam suatu pertandingan. Strategi itu kan ada beberapa ya, strategi menyerang, bertahan, atau counter attack. Kira-kira timnas itu cocok yang mana teman-teman? Baik, itu terkait dengan strategis. Kemudian terkait dengan taktik. Taktik itu bagaimana pemain, baik secara individu maupun tim, memberikan yang terbaik di dalam pertandingan. Jadi ranahnya para pemain. Misalnya Nadeo sebagai kiper memberikan yang terbaik dalam menjaga gawang, Egy gimana caranya untuk mencetak gol. Dan itu diharapkan para pemain mengeluarkan potensi terbaiknya. Sampai pada formasi. Kira-kira formasi apa yang cocok untuk timnas sehingga bisa memenangkan pertandingan. In the right man, in the right place. Jadi menempatkan orang pada tempat dan potensi yang tepat. Baik, saya berikan contoh ilustrasi juga dari Apple, Xiaomi, sampai di Nokia. Strategi dari Apple, dia punya user friendly dan juga punya sistem yang membuat para pengguna itu merasa nyaman dan terlihat mewah. Nah, sehingga segmennya adalah golongan atas kayak gitu teman-teman. Kalau Xiaomi dengan spek yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Sedangkan Nokia kita bisa melihat ya, ketika kesuksesan terlalu dini kemudian membuat Nokia kurang berinovasi sehingga membuat perusahaan Nokia kurang ada tempat di Indonesia. Artinya Nokia harus terus berinovasi ketika masa sukses dan itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi tujuan pembahasan manajemen strategis sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama penyusunan, yang kedua bagaimana penerapannya, dan yang ketiga evaluasi untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau dihadapkan pada 2 hal atau lebih, berarti mengambil keputusan-keputusan penting. Ini kontrak kuliahnya teman-teman, semester 7, manajemen strategis. Kemudian nanti pertemuannya ada 1-14, ada blended learning. Untuk strategi perkuliahannya ada podcast, diskusi materi, presentasi case study terkait dengan tema, tugas maupun dengan kuis. Nah, terkait dengan tata tertibnya, di semester ini ada perubahan ya, terkait dengan teman-teman yang online, nah diwajibkan untuk on cam. Nah, kecuali teman-teman ada halangan tertentu, misalnya jaringan, kemudian sedang ada di tempat kerja atau yang lainnya yang bisa diterima, silahkan disampaikan ke dosen yang bersangkutan, termasuk saya. Baik, ini mata kuliahnya, RPS-nya ya. Kita melihat bagaimana memposisikan arah dari perusahaan, bagaimana lingkungan eksternal, kemudian bagaimana mendalami kelebihan dari perusahaan, potensi, sampai yang terakhir kita akan belajar terkait dengan business story. Ini terkait daftar pustakanya teman-teman, dan teman-teman boleh mempelajari sumber manapun ya, baik itu e-book, buku, maupun artikel yang lainnya. Demikian terkait dengan pertemuan pertama ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan arah dari perusahaan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.